Halo guys, welcome back to my channel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang praktek penyelenggaraan pemerintah daerah dan tantangan kedepannya terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi otonomi daerah telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Beberapa praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berjalan dengan baik diantaranya sebagai berikut. Peningkatan pelayanan publik. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini terlihat dari semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses layanan publik dan meningkatnya kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua, dari sini, peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah semakin terbuka dan transparan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini terlihat dari semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi publik dan semakin aktifnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat semakin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di daerah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya forum-forum konsultasi publik yang diadakan oleh pemerintah daerah dan semakin aktifnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Yang ketiga, tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah. Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang pesat, pelaksanaan otonomi daerah masih dihadapkan dengan beberapa tantangan, khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat daerah. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi. Sini. Yang pertama itu kesenjangan kapasitas. Kapasitas sumber daya manusia di daerah masih belum merata. Hal ini menyebabkan masih banyak daerah yang tertinggal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat daerah. Hal ini menyebabkan banyak program pemberdayaan masyarakat daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga itu kurang koordinasi. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat masih sering terjadi. Hal ini menyebabkan program-program memperdayakan masyarakat daerah tidak berjalan secara efektif. Yang keempat itu minimnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya informasi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya. Adapun juga upaya menurut saya sendiri yang bisa pemerintah lakukan. Jadi, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Berikut upaya yang dapat dilakukan. Sini. Yaitu pertama itu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, peningkatan anggaran daerah. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran daerah untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat daerah. Lalu yang ketiga itu peningkatan koordinasi. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat daerah.
Yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan seperti melalui sosialisasi, penyediaan informasi, dan pemberian akses terhadap sumber daya. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.